Naam. Surat Al-Insyiqaq, Al-Insyiqaq artinya terbelah. Merujuk kepada langit akan terbelah bila berlaku hari kiamat. Idza samaun syaqqat. Bila langit terbelah, yakni akan runtuh dan hancur langit ini. Nampak kita gah langit di atas itu kan. Umurnya lebih lama daripada cakrawala yang ada ini, daripada seluruh planet. Langit ada dulu sebab malaikat dicipta dulu, dan tempat malaikat adalah di langit. Jadi langit ini lebih lama umurnya daripada makhluk-makhluk yang ada di bawah langit. Walau bagaimanapun juga nanti dia akan hancur ini langit. Idza samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Diberi nama surat Al-Insyiqaq merujuk kepada langit yang akan terbelah, menunjukkan hari itu akan terjadi atau peristiwa itu akan terjadi di hari kiamat. Hal ini menuntut kepada kita iman. Berita tentang langit boleh pecah, boleh hancur, boleh tidak lagi wujud. Macam mana nak gambarkan? Kita pun tak pernah tengok langit itu. Kalau sampai ke langit itu, daripada bahan apa langit itu? Besi ke atau plastik ke? Wallahu alam. Siapa yang boleh tahu itu? Yang pernah pergi pun juga tak menceritakan. Rasulullah tidak mengatakan langit daripada bahan apa, hanya diberitahu langit saja. Tapi di situ ada penghuni, di situ ada pintu, di situ ada Baitul Ma'mur, ada tempat malaikat tawaf di situ. Di langit pertama ada Nabi Adam, langit kedua ada Nabi Yahya, dan terus sampai ke atas sampai Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, ada di Nabi Harun, mengikut kepada peringkat langit masing-masing di situ. Berarti ada tempat yang di atas langit ada namanya Sidratul Muntaha. Semua itu menuntut kepada kita iman. Kita tak tahu macam mana bentuknya, apa bahannya, daripada apa. Akal tak boleh nak menjangkau semua itu. Hanya yang boleh menjangkaunya adalah hati dengan iman dan percaya, tanpa mengetahui detail. Kita beriman syurga ada, tak tahu detailnya macam mana. Kita beriman neraka ada, tak tahu detailnya macam mana. Kita beriman malaikat ada, kita tak tahu detailnya bentuknya macam mana. Kita beriman timbangan ada, kita tak tahu macam mana detailnya. Semua itu menuntut kepada kita iman, dan ini yang ada kepada muslim dan mukmin. Tidak semua benda boleh diserap oleh akal. Bila sampai kepada hal-hal dalam syariat yang wajib kita imani dan kita yakini adanya, itu yang bermain peranan bukan lagi akal. Karena akal tidak mampu untuk menyerap. Yang boleh memainkan peranan adalah percaya, yaitu iman. Itulah keistimewaan yang ada pada orang mukmin yang tak ada pada orang yang hanya bergantung dengan akal fikirannya. Alhamdulillah, kita bersyukur karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman, percaya kepada hal-hal yang gaib. Katanya di sini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yakni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya maka dihisab dengan hisab yang mudah. Kalau hisabnya mudah bermakna dia selamat, ya kan? Kalau hisabnya mudah berarti dia selamat. Tapi dalam hadis ini dikatakan Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu illa halak." Tidak ada orang yang dihisab oleh Allah melainkan orang itu akan binasa. Bagaimana orang dihisab akan binasa? Sementara ayat Allah berfirman, yang dihisab orang yang menerima kitab dengan tangan kanan maka dihisab dengan mudah, artinya selamat. Macam mana orang dihisab itu akan dikatakan binasa, sementara ayat berbicara orang yang dihisab dengan mudah dia akan selamat. Nabi bersabda, "Man nuqishal hisab uzzib." Orang yang disoal siasat oleh Allah, soal siasatnya itu adalah merupakan azab, belum nerakanya. Coba kalau
orang dipanggil oleh SB, Special Branch panggil, dapat surat, tengok SB, Allah, langsung pergi beli air. Apa kau punya silap nih? Dia takut, ya kan? Wala panggil oleh SPRM. Faham tuh? Ada baru makhluk yang panggil, yang hukumannya mungkin penjara. Soal siasatnya masuk dalam ruang itu soal siasat. Soal siasatnya itu sudah menakutkan. Demikian di akhirat nanti orang yang soal siasatnya itu sudah merupakan satu adab. Menuqishal hisaba udzib. Orang yang soal siasat itu adalah orang yang diadab. Jadi antara ayat dengan hadis ingin membahagikan dua kategori. Yang pertama adalah orang yang disoal siasat dengan ditegur tanpa dipersoal untuk dihukum. Jadi ada soal siasat namanya al-aradu wal-itab. Al-aradu wal-itab, orang yang disoal siasat oleh Allah tapi dimaafkan. Orang disoal siasat oleh Allah tapi ditutup, tak ada orang yang tahu soal siasat itu, dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala soal siasatnya. Ini termasuk daripada orang yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah tadi. Semoga Allah menggolongkan kita dalam golongan itu. Bahkan kita minta tak payah soal siasat dah, hatta yang mudah pun juga, insyaallah. Yu'amilullah lana bil ihsan la bil imtihan. Qal ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, berfirman dalam Quran akan disiasat dengan siasat yang mudah, yakni dia akan selamat. Kata baginda Rasulullah, dzalikal ardu. Orang yang disoal siasat dengan mudah itu bukan yang disoal siasat untuk dihukum, tapi soal siasat untuk ditunjuk kesilapannya tapi dimaafkan oleh Allah. Itu orang yang disoal siasat dengan siasat yang mudah atau ditunjuk oleh Allah apa silapnya untuk dihapuskan. Galfil hadis dinyatakan nanti di hari kiamat ada orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disoal siasat, tapi diturunkan tirai. Sehingga orang berada di padang mahsyar tak nampak dan tak tahu dan tak dengar apa yang berlaku pada soal siasat Allah kepada si fulan tuh. Fulan, engkau ingat hari ini jam ini engkau buat ini. Dia betul ya Rabb. Engkau buat ini, buat ini. Betul ya Rabb, yang aku. Sampai akhir selesai, katanya semua tadi aku hapuskan semuanya dan digantikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka itu tirai, ini orang wajahnya berceria, sudah wajahnya bercahaya, gembira. Tanpa ada orang tahu apa yang berlaku di dalam itu, kecuali Allah dengan dia. Soal siasat seperti ini, inilah yang dimasukkan hisaban yasirah. Hisabnya mudah, hanya ditunjuk dia punya silap tapi dimaafkan, tidak dihukum. Yang kedua yang binasa ini, bila disoal siasat untuk dipastikan adakah dia betul yang dilakukan antara yang baik atau yang tidak baik. Hatta umpamanya dia semuanya baik sampai penghujungnya, soal siasatnya itu sudah menggemetarkan orang itu. Yang disoal langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan man nuqishal hisaba udzib. Orang yang soal siasat, soalan itu sudah merupakan satu azab. Paham tom? Jadi ada dua kategori soal siasat atau hisab. Yang pertama hisab yang mudah, yaitu ditunjuk salah silapnya tapi dimaafkan. Yang kedua adalah soal siasat yang membinasakan, yaitu bila ingin dipastikan perbuatannya itu melayakkan dia untuk selamat atau melayakkan dia untuk dihukum. Beza orang di soal siasat akhirnya dimaafkan. Dia ada salah tapi dimaafkan. Ada orang di soal siasat ingin tahu betul atau tidak ini. Kalau betul dia selamat, kalau tak betul dia dihukum. Maka soal siasatnya itu sudah merupakan satu adab lain daripada hasil daripada soal siasat tersebut.
Fahim dong. Oleh hada di antara doa yang warid, ya Allah hisablah kami dengan hisaban yang mudah. Tapi kita kena minta, ya Allah masukkan kami surga tanpa hisab. Nah, kalau mesti dihisab yang mudah lah. Tapi minta masuk surga tanpa hisab dulu. Nah, kalau dihisab paling tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, awak senyap-senyap ya. Awak sembunyi. Awak pergi sini orang tak tahu. Nah, at least kalau dibuka semua itu takkan kita tak malu. Ya kan?